La taskharu al-jinnu li ahadin min ba'di Nabiillah Sulaiman. Jin itu enggak pernah tunduk kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Itu makanya perlu kirim arwah Nabi Sulaiman supaya diberi otoritas. Paham belum? Ya, Nabi Sulaiman tunduk semuanya. Nah, oke. Mumpung ada nyebut ini, jadi ya sama, Nabi Sulaiman juga salah satu fenomena kesaktiannya itu yang mematikan jin juga. Iya. Jadi artinya memindahkan barang segala macam itu kan, bahkan nyari berlian di lautan, ikut bangun tukang itu. Nah, artinya kita pondok bangun nih kelihatannya pegawainya hanya itu aja, tapi kok cepet banget sih. Ya kamu kan nggak tahu kalau malam jin ikut kerja. Ya kan, iya. Hanya 5 orang, masa bangunin 5 orang sebulan selesai. Ini kan ukurnya kan sampai 6 bulan. Ya kan nggak tahu. Ya kamu kan nggak tahu ada makhluk Allah yang ikut membantu kita kan. Umpamanya gitu, contoh. Udah ngantel dong kan. Ya kan. Di Al-Quran juga dijelaskan wasyayatinu kullu banain wa khawas. Ya terkadang lah, terkadang ya kalau oh iya memang pada komunitas tertentu yang masih memuja-muja kesaktian kan gitu dibuktikan. Nah komunitas yang memuja-muja materi kenapa buktinya yang sembar-semburkan melarat aja. Buktikan kita tentang bahwa Rolls Royce kan gitu, betul nggak? Kalau perlu kita bawa jet pribadi. Oke, Sugi, paham? Beli saya kok koplok loh. Umpamanya kan gitu. Iya dong. Jadi kalau pindahkannya penyembah materi ya kita penyembah materi. Kalau mereka penyembah kesaktian kita buktikan kesaktian. Di kalangan akademisi mungkin dia bukan ahli, bukan penyembah kesaktian, bukan juga penyembah materi, akademisi, dia rasional. Buktikan dengan logikamu, dengan keilmuanmu, kan begitu. Nah kalau pepek arahnya perpek persegi papat gitu. Ngerti? Perpek persegi papat. Ya, ilmunya anak, saktinya anak, dunianya anak, kan gitu. Jabatannya anak, kan gitu. Wes, menurut tampaknya kabeh. Sekarang gitu. Ya, dan memang begitu, memang betul. Tetapi nanti di penghujungnya mah akhirnya kembali kepada hidayah juga. Paham nggak? Ternyata saya terbukti lebih efektif melalui proses pendidikan daripada sulap-sulapan itu. Paham begini? Iya kan? Ya, iya. Tapi yang merubah pikiran kan pendidikan akhirnya. Iya. Jadi kekaguman pada kesaktian mah hanya segebiaran. Trelep biar. Setelah itu iya, hanya gebrakan awal saja, kesannya dididik dong. Ujung-ujungnya nyum anggaran kamu. Setelah mereka tahu saya cerita lagi ya, saya buktikan ternyata waduh dulunya nggak kenal masa setelah tahu kan gitu, saya buktikan mereka pada nyium tangan semua kalau ketemu nih diwolak-walik salaman mereka. Tapi yang akan beli sembahyang ya, iya kan, ya iya, akhirnya tetap aja kita dididik kan kita.
lebih efektif gitu. Nah itulah makanya para rasul juga oleh Allah diberi mukjizat sama untuk gebiaran pertama gitu, untuk mengejutkan aja. Nanti namanya ya Nabi juga ya penuh penderitaan juga dong, betul nggak? Ya, iya sering beli mangan je, babak belur membela umatnya kan begitu ya terus misalnya. Jadi ya orang berjuang di jalan Allah itu bukan orang mencari kemuliaan, kepengen status sosial, nggak ada. Dia hanya menyampaikan pesan Allah aja kok, nggak dihubung dengan materi, nggak dihubung dengan penghormatan. Malah para nabi mati kebanyakan dibunuh orang je, ya boleh. Jadi kalau nggak siap ya bilang nggak siap, itu aja kok saya mah. Siap bela Allah enggak? Iya. Yang dibela itu Allah, bukan apa namanya selain itu. Jadi ya apabila komunitas itu memang mendambakan kesaktian, silakan buktikan kesaktian. Kalau masyarakatnya mendambakan materi, buktikan dengan materi, tapi jangan menyesatkan umat. Nanti kamu kebablasan menimbang-nimbang harta terus, artinya mengajak masyarakat materialistis nantinya. Ayo, terjebak sendiri kok, betul nggak? Sampai sekarang mubaliknya bilang ya, ulama zaman sekarang harus kaya, kalau tidak dihormati masyarakatnya. Oh, ya Allah sugiya. Silahkan kaya, saya mau nonton, harus kaya, silahkan. Yang larang siapa? Harus tuh. Nggak mikir kah? Bisa, harus kaya gitu, bisa. Ada orang sakit, harus sehat, bisa gitu. Orang goblok harus pintar gitu, bisa. Ini kan bukan bahasa manusia yang bisa mengatakan harus hanya Allah, tahu nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kadang-kadang bahasa manusia lupa diri, seperti Tuhan yang ngomong. Ya, termasuk mengkafir-kafirkan orang itu, memusyrikan orang, itu bahasanya Tuhan. Kita nggak bisa tahu hati orang, betul nggak? Itu harus kita nggak tahu hati orang kan, standarnya selesai aja. Gitu, stop, jangan ada pertengkaran gitu. Istajaba Allahu li Nabihi Sulaiman, Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Wa wahaba lahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kerajaan yang paling hebat, yang tidak ada melebihi, paling kaya, paling besar pada zamannya. Ya kalau dengan Amerika mah besar Amerika sekarang, betul nggak? Sama Cina besar Cina, itu mah pada zamannya, ya kan pada zaman dahulu kala gitu. Fa idza hasala ta'atan minal jinni li ahadin, ketika mendapatkan ketaatan dari jin, nurut jinnya nurut terhadap seseorang, minal insi dari manusia, fala yakunu ala sabilit taskhir, tetapi itu kalau ada jin nurut sama orang itu bukan pemaksaan, wa innama biridul jinni, tetapi jinnya harus mau, itu sukarela. Kalau Sulaiman mah instruksi, dipaksa, laksanakan, gitu bedanya. Kalau sekarang nggak bisa maksa jin, jadi nggak. Jadi kalau jinnya nurut ya itu sesuka-suka dia aja tuh mah, dengan sukarela. Jadi artinya bahwa sukarela itu beda dengan dipaksa. Wasyayatunu kullu bana'in wa ghawas wal akharuna muqarranina bil asfad.
Jadi jin-jin yang pada nyelam, pada bangun itu silakan, yang pada membangkang, yang pada ngumpet nggak mau kerja, wal akharuna muqarranina bil asfad, dirantai sama Nabi Sulaiman dengan rantai besi, di penjara Nabi Sulaiman. Kamu bisa nggak memenjara jin? Ini kelapa hijau ya, kelapa hijau botol, pesen botol. Iya kan, seperti itu bohong, itu palsu tuh. Jual jin di botol ngaco. Iya, iya jin mah nggak usah diperjualbelikan dong. Jakarta dulu dia apa jual tuyul ya, daripada dia jual tuyul tuh. Kok bisa-bisanya orang ketipu tuh manusia. Ya, ini ada jin ya, mana sih yang botol kosong? Ngantur ya Allah ya Rabbi. Iya, ini begitulah. Wahal yajuju dzalika, apakah itu boleh? Nah, yaqulu Ibnu Taimiyah, al jinnu ma'al insi ala ahwalin. Manusia dengan jin itu berbeda-beda keadaannya. Faman kana minal insi ya'murul jinna bima amarallah bihi wa rusuluhu min ibadatillahi wahdah wa ta'ati nabiyhi. Apabila panjang banget udah titik-titik jin dan manusia ala ahli ahwal, maka barang siapa yang maka namanya apabila ada seorang manusia ya'murul jinna bima amrullah, menyuruh jin berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa rusuluhu, dan berdasarkan apa yang diperintah oleh para rasul-rasulnya, min ibadatillah, berupa perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah wahdah, Allah saja, wa ta'ati nabihi, dan mentaati nabiya, wa ya'murul insa bidzalika, dan merintah manusia seperti itu. Fahadza min afdali awliyaillah, itulah apa namanya waliullah yang paling hebat. Itu nyuruh manusia, nyuruh jin, suruh taat kepada Allah. Tapi kalau nyuruh orang untuk memperkaya dirinya sendiri, puja makin. Paham?